Coba cek. Oke, ada kendala. Halo, selamat malam semuanya. Apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Yasmin, Mas Anggit. Halo guys semuanya. Jelas. Jelas. Jelas dah. Halo, aman. Suara aman jelas. Aman lah. Suara aman nggak guys? Halo, selamat malam semuanya. Aman dah. Sampai sini dulu sih. Ya, cek dulu teman-teman. Halo, selamat malam. Ini apakah suaranya sudah aman jelas? Aman. Gimana Mas? Aman nggak? Mas Anggit gimana Mas Anggit? Suaranya aman nggak Mas Anggit? Just tanggal ya. Ya, halo, selamat malam. Jelas ya Kak Fitri. Halo semuanya. Bentar kita untuk apa ya, untuk menghela nafas kita mau baca-baca komen terlebih dahulu. Akhirnya suara oke. Nah, ngobrolnya sama Anggit tuh. Iya, sama Kak Anggit tadi, Kak Diandra. Oke. Kita sambil lihat komen ya, ini jauh. Nggak kelihatan. Mohon maaf tadi sahabat Kio dimanapun berada, tadi terkendala teknis. Sekali lagi kami sebenarnya sudah uji coba tadi pas maghrib, selepas maghrib, dan pada saat itu suaranya lancar-lancar aja dan aman itu. Selamat malam semuanya, Kak Andika, Kak Dina, selamat bergabung, Kak Muklis, selamat bergabung juga. Pada malam hari ini saya ulangi lagi, kalau misalnya suara tidak jelas atau putus-putus langsung komen aja ya semua teman-teman. Komen di bawah ini. Komen di bawah ini, oke? Oke. Oke, selamat malam. Pada malam hari ini kita membahas mengenai kelas inspirasi dan pengenalan profesi melalui videografi. Ini pada malam hari ini kita yang baru bergabung ya, ini sebenarnya juga banyak yang masih bergabung. Mungkin Mas Aryo kita ulangi dari depan lagi ya biar obrolannya mengalir. Kita udah mengulanginya 3 kali tapi nggak apa-apa lah. Nanti kita juga akan durasi 1 jam demi teman-teman setia Kio. Iya, demi sahabat Kio yang sudah mendengar dengan apa namanya, dengan setia. Tadi tempat ada kendala. Oke, malam hari ini kita kedatangan tamu namanya Mas Aryo Yip. Nama panggungnya Mas Aryo Yip. Kalau dipanggil Yip dia akan terbang gitu loh. Kayak avatar itu di Avatar Korra. Nah, Mas Aryo ini nama aslinya adalah Mas Aryo Bayu, aslinya dari Wonogiri. Nah, Mas Aryo
Selamat malam. Selamat malam Mas. Salam dulu. Salam corona. Ini mohon izin saya pakai masker. Tadi agak bersin-bersin dikit tapi insya Allah nggak apa-apa. Mas Aryo ini nggak pakai masker karena juga Mas Aryo udah walaupun dari Wonogiri tapi udah di Jogja udah lama gitu. Dan aktivitasnya juga di ini aja Mas Aryo. Nanti masih kos kontrakan gitu aja paling sih. makan gitu ya. Paling makan kemarin itu. Insya Allah jadi udah lewat masa karantina gitu. Oke. Nah ini ada yang dengerin kita nggak Mas Aryo ini sepertinya. Tadi kayaknya pada kabur kali, nggak ada yang komen-komen lagi nih tadi. Yuk silahkan diramaikan juga komen-komennya biar kita sadar bahwa ada dengarnya. Apakah ada yang pakai bedak? Ini natural semua, Natural Mas semua, Andika. Kita nggak Alhamdulillah pakai. Mas. Alhamdulillah. Dari sononya kayak gini. Oke, kita akan menanyakan Mas Aryo dulu ceritanya gimana sih ikut kelas inspirasi. Awalnya gimana Mas Aryo bisa kenal kelas inspirasi? Awalnya sih Yang keras Mas Aryo. awalnya aku tahu itu dari kelas inspirasi Solo ya. Oh iya, kelas Terus inspirasi Solo. Kemudian? Cara gabungnya kan dulu itu agak susah kan yang kelas inspirasi Solo, makanya aku belum bisa gabung gitu kan. Karena Terus? syaratnya susah. Terus aku lihat-lihat di Instagram kelas inspirasi Wonogiri itu baru oprek gitu kan. Nah, terus aku nyoba aja nih apa sih fasilitator gitu kan. Makanya aku daftar aja sih gitu. Iya. Terus tanya-tanya sama temanku yang pernah ikutan KI Solo juga, aku tanya sih apa sih fasilitator itu kan, Iya. tanya dulu sama mereka. Terus ya kayak kamu nanti jadi penghubung gitu antara KI Wonogiri sama sekolahnya gitu kan. Terus Ya. akhirnya aku daftar aja sih, oke daftar kan jadi fasilitator. Nah waktu pengumuman itu akhirnya keterima kan jadi fasilitator, dan akhirnya apa ya, kumpul perdana gitu kan KI Wonogiri. Dan itu HI-nya kapan ya, lupa aku. Itu tahun berapa Mas Aryo? Masih ingat? 2017 kayaknya. Itu pertama kali ikut kelas inspirasi sebagai Fasilitator. ya di KI Wonogiri pada tahun 2017 itu ya. Iya. Pada malam hari kita sapa-sapa dulu, ini ada Kak Oksigen Pekat. Halo selamat malam Kak Oksigen Pekat. Ini sepertinya dari Pacitan ya Mas Aryo ya. Nah, setelah jadi panitia lokal nih, jadi fasilitator nih, gimana perasaannya akhirnya bisa menjadi relawan Videografer. gitu. Gimana Mas Aryo? Perjalanannya cukup panjang ini Mas. Oh gitu. Jadi ceritakan dengan singkat Oke. padat Mas Aryo. Singkat padat jelas ya Mas. Jadi Padat dan jelas ya, tidak jelas nanti repot juga kita. jadi itu kan aku jadi fasilitator di KI Wonogiri, dan tempatnya itu di SDN 2 Brenggolo. Wah, di mana itu Mas Aryo? Itu daerahnya di apa ya? Perbatasan Slogoimo. perbatasan mana sama Mas Aryo? Jadi Serono Slogoimo kayaknya Mas itu. Itu kan, Itu pucuk gunung sekali Mas itu. oh, berbatasan dengan Jawa Timur kan apa Sebelum masih jauh sih. masih jauh ya? Tapi di pucuk gunung gitu ya. Pucuk gunung. Lokasinya sangat menarik juga ya. Sangat menarik. Waktu itu kan itu juga kan apa sih, pertama kalinya saya ikut KI kan. Iya. Jadinya antusiasnya itu tinggi banget dan semangat sekali untuk apa ya, jadi penghubung main ke sekolah terus. Dan itu kayaknya ke sekolah itu hampir apa ya, hampir 5 kali Mas untuk mempersiapkan semuanya. Mempersiapkan semuanya. Untuk survei dan lain sebagainya. Lain-lain. Itu kalau dari kota Wonogiri jauh juga ya Mas Aryo? Sekitar 1 jam lebih. Oh lumayan juga ya, jauh juga ya. Nah terus setelah jadi panitia lokal akhirnya jadi komentator di mana tadi Mas Aryo? Pertama kali ikut di Jember Mas, karena yang ngoprek kan habis Wonogiri itu kan Jember kan. Makanya aku nyoba aja jadi relawan dokumentator kan. Nah akhirnya ya udah keterima juga kan. Ya. Itu tapi posisinya jadi fotografer, belum videografer. Pada tahun 2017. Akhir itu. Akhir ya? Kayak November itu. Di Jember ya. Di Jember. Lalu setelah itu Lombok. Oh langsung Lombok ya? Gimana perjalanannya sampai Lombok Mas Aryo? Jauh sekali tuh. Langsung ini dari Wonogiri terus ke timur ke Jember itu udah mau perbatasan Bali gitu ya. Ini langsung dilompatin Bali langsung kan Lombok itu. Gimana Mas Aryo? Boleh diceritakan pengalamannya ketika mengikuti kelas inspirasi Lombok Mas Aryo? Kayak Lombok itu
pengalaman yang maksudnya sebenarnya KAI yang saya ikut itu mengesankan semua ya. Iya. Tapi untuk perjalanannya sih yang paling mengesankan sih di Lombok. Di Lombok. Kayaknya kayak apa ya? Kayak naik kapalnya itu loh. Oh berarti backpackeran banget gitu. oh berarti berangkat ke Lomboknya backpackeran dan naik kapal. Pertama berangkat dari Solo kan naik kereta dulu ke Surabaya. Ya. Habis Terus? itu Surabaya ke Lombok naik kapal. Dan waktunya itu sehari lebih kayaknya Mas. Soalnya kan delay terus kan kapalnya itu kan nggak tentu kan apanya jamnya berangkat gitu kan karena ombak juga kan. Akhirnya ya udah aku sama temanku satunya itu ya relawan juga namanya Mas Epin kan. Ya aku berangkat berdua aja sama dia kan. Nah lucunya lagi Mas Epin ini udah janjian kan ketemu di Solo. Nah ternyata dia kan tiduran Mas. Akhirnya dia nyusul kan. Aku nungguin aja di tempat kos temanku namanya Kak Ayub. Kak Ayub itu di Surabaya ya. Surabaya. Itu temannya ketemunya di Jember Mas. Dia tapi sekolahnya di Surabaya. Makanya aku nebeng di kosnya dia gitu kan. Terus perjalanan naik kapal dari Surabaya ke Lombok langsung ya? Berapa jam Mas Aryo perjalanan itu? Sehari lebih Mas kayaknya. 24 jam lebih ya? Wah. Luar biasa sekali ini. 24 jam naik kapal. Mabuk nggak Mas Aryo sana? Untuk sementara sih kemarin sih nggak mabuk sih karena mungkin udah kebiasaan gembel ya Mas. Padahal itu perjalanan apa naik kapal pertama kali itu Mas Aryo? Itu langsung 24 jam di kapal ya. Baik sebelum kita lanjut ini ada Kak Andika tanya nih. Om Aryo, Wonogiri sebelah mananya Wonokromo? Wah itu jauh Mas Andika. Wonokromo itu kan stasiun di Surabaya. 5 menit lagi udah kelar nih. Oh ini kita perpanjang sampai Kak Faizul. Jadi karena kendala toh kita selesai sampai live Instagram ini out sendiri itu kan kita sejam karena kita durasi sejam ya. Mohon maaf sekali ya. Terus ada lagi kok Om Aryo nggak nyebut KI Jogja sebagai KI terindah. Oh ini Mas Kak Andika semuanya punya kenangan terindah masing-masing gitu kata Mas Aryo tadi. Oke tadi sampai di Lombok nih 24 jam. Nah di sana itu sebagai relawan apa Mas Aryo di KI Lombok? Tapi sebagai fotografer. Masih sebagai fotografer itu ya. Memang perjalanannya itu menjadi videografer, menjadi fotografer terlebih dahulu ya. Tapi aku selalu bikin teaser sih Mas. Pasti curi-curi kayak bikin apa ya video 1 menit gitu sih. Maksudnya buat aku sendiri sih buat nyoba-nyoba latihan bikin video gitu kemarin itu. Jadi memang ketika menjadi relawan fotografer itu Mas Aryo memang sudah menekuni sebenarnya udah mulai menekuni videografi gitu ya. Videografi. Tapi masih ini ya masih belum berani atau terjun langsung gitu loh. Belum berani terjun langsung sebagai relawan videografer ya di kelas inspirasi gitu. Tapi setelah menjadi apa sih sebelum kita bahas mengenai videografi apa sih apa ya hal yang paling mengesankan atau menyenangkan sebagai fotografernya Mas Aryo ketika mengikuti kelas inspirasi itu di apa namanya di Jember maupun di Lombok gitu? Yang paling menyenangkan ya jadi fotografer ya di sana ya. Apakah menemui hal-hal yang baru misalnya ketika kita keliling ke kelas-kelas bertemu dengan relawan pengajar yang istilahnya kreatif lah gitu mendokumentasikan mereka gitu? Ya senang aja sih karena ketika kita mendokumentasikan mereka kan kita juga belajar juga kan Mas. Jadi kayak profesi mereka kan banyak beragam kan jadinya kita juga belajar apa sih profesi mereka dan semakin tahu kita juga belajar kepada mereka jadi kita bisa mengabadikan apa ya momen mereka ketika mengajar gitu lah yang mengesankan seperti itu. Dan itu unik-unik ya Mas, kreatif ya. Ada yang misalnya metode pembelajaran mereka itu banyak sekali. Metode pembelajaran terus cara mereka mengenalkan profesi mereka, terus cara mereka berinteraksi dengan anak-anak itu ini ya sangat kreatif dan itu mungkin sense menyenangkannya ada di situ gitu ya Mas Aryo ya. Ya kalau pas di kayak Lombok itu ini nggak masalah itu kan istilahnya beda budaya dan itu lokasi baru. Nah apakah menemukan ini nggak sih hal-hal unik ketika mengikuti kayak Lombok di sana? Ada juga sih bedanya. Kalau di Lombok itu kan apa ya? Apalagi kan kemarin tuh Lombok Utara kayak di daerah Sembalun ya kayaknya. Iya di daerah gimana Mas Aryo? Apa pada saat di sana ketemu dengan budaya atau makanan atau apa gitu Mas Aryo?
masih ingat nggak di selama di KI Lombok? Makanan sih, makanan. Terus apa ya, kayak mereka sekolah apa ya, ya kita kan udah juga tahu kan, maksudnya di tiap-tiap daerah itu kan pasti beda kan, apa sekolahnya juga. Terus apa ya, kayak mereka kalau di daerah yang lebih pelosok itu kan seperti apa kayak gitu kan. Jadi ya semakin tahulah di daerah yang semakin seperti ini kan, kayak fasilitasnya juga terus dari segi apa ya, terbatas gitu ya. Terbatas gitu, jadi ya apa ya, Ya kasih sebenarnya ada sisi kasihan juga ya. Kasihan juga. Tapi mereka apa, walaupun di kondisi terbatas itu mereka semangat belajarnya masih tinggi. Semangat belajarnya tinggi ya. Jadi walaupun terbatas tapi anak-anak di Lombok itu di Kabupaten Lombok Utara ya, kayak itu ya, di KLU. Masih ingat nggak Mas Aryo nama sekolahnya? SD-nya SDN apa ya? Akar-akar bukan? Bukan. Lupa lumayan SD apa ya? Tapi itu masuknya pelosok ya Mas Aryo ya? Masuknya pelosok. Nah, setelah dari Lombok itu Mas Aryo titik pertama menjadi videografer di mana Mas Aryo? Masih ingat? Pertama kali Purbalingga atau mana Mas Aryo? Tadi dulu Mas Aryo pernah ikut di Purbalingga. Purbalingga juga pernah. Yang pertama full itu kayaknya Wonogiri juga kayaknya Mas. Oh, pas jadi KI Wonogiri. Tapi ini ya tahun selanjutnya itu ya. Tahun selanjutnya sebagai videografer. Nah itu apa Mas Aryo yang mendasari apa menjadi relawan videografer pada saat mengikuti KI Wonogiri yang tahun 2018 berarti ya? Gitu. Ya. Yang mendasari itu apa ya? Mungkin karena alatku juga udah mulai mumpuni gitu kan Mas. Jadinya aku memberanikan diri untuk terjun langsung lah jadi relawan videografer. Karena kemarin itu kan cuma seadanya aja Mas, pas jadi relawan fotografer kan cuma punya kamera kan, lensanya belum ini ya, terus apa namanya juga kan, belum punya stabilizer juga kayak gimbalnya gitu. Gini gimbal ya namanya, gimbal ya. Oke, maaf. Ya berarti pada saat itu sebenarnya kalau misalnya minat terhadap videografi udah lama gitu, udah lama ya otodidak juga kan Mas Aryo belajarnya mengenai videografi itu kan. Nah, terus selanjutnya ketika alatnya sudah ya dirasa cukup, akhirnya mencoba ya. Nah setelah itu kan berarti kan menjadi relawan videografer terus Mas Aryo. Di KI selanjutnya gitu. Di KI selanjutnya langsung memutuskan jadi videografer. Dan itu menurut saya ini sih Mas Aryo sangat bagus sih, karena relawan videografer kan memang biasanya itu banyak kekurangannya Mas. Maksudnya minatnya nggak banyak gitu loh, minatnya banyak dan biasanya memang butuh kurang lah istilahnya, kurang biasanya dalam setiap penyelenggaraan itu. Hanya ketika memutuskan itu juga ini ya keputusan yang menurut saya luar biasa sih, karena nggak semuanya itu sanggup untuk itu. Karena kan itu kan jadi seorang videografer yang pertama harus siap peralatan kan ya. Yang kedua itu ngedit sih juga. Setelah pelaksanaan tuh ngeditnya juga itu yang menjadi PR itu yang paling berat itu ya besar ya. Karena malas-malasan itu kan susah banget. Itu memang ini ya moodnya sudah ketika sudah hilang itu juga wah repot ya gitu ya Mas Aryo ya. Iya benar sekali. Nah ketika sudah beralih menjadi seorang videografer, maksudnya sudah menekuni itu, apa sih perbedaannya, ada nggak Mas Aryo hal yang paling, kan itu kan kemudian menjadi videografer terus berarti kan senangnya di situ gitu ya, maksudnya passionnya ada di situ. Apa sih yang mendasari itu Mas Aryo dari fotografer akhirnya menjadi videografer? Kalau videografer itu bisa menceritakan apa yang kita lihat gitu loh. Jadi kita merekam momen jadinya lebih terasa gitu loh, dapat momennya, karena apa ya, kita mempersiapkan konsepnya juga kan. Dan itu kan apa ya, setiap daerah kan beda-beda kan Mas. Jadi emang harusnya kalau kayak gitu kan gimana ya jelasinnya, terus gimana ya, maksudnya gini, kalau aku kan sering ngerjain kayak weddingannya gitu kan Mas. Terus kalau weddingan kan ya bikin storyboard kayak gitu, tapi kalau beda lagi kalau KI kita kan nggak bisa survei dulu kan, karena kan ya tiap daerah kan beda-beda jauh-jauhnya kan, batasan lah ini ya, batasan. Ya jadi ya ada tantangannya dalam mempersiapkannya itu ya, ketika kita nggak bisa survei langsung gitu Mas Aryo. Berarti ini apa, kalau tadi misalnya Mas Aryo biasa bekerja juga di dokumentasi wedding itu kan mempersiapkan konsep gitu ya. Nah itu gimana Mas Aryo biasanya kalau bisa nggak berbagi tips konsep-konsep misalnya mau menjadi videografer dalam kelas inspirasi Mas Aryo, apa yang harus dilakukan, terus
karena kita nggak bisa survei, apa yang biasanya dipersiapkan gitu Mas Aryo? Kalau menurut saya Mas ya, Hmm. ya kalau aku sih yang pasti apa ya, daerahnya itu mana dulu, terus Hmm. budaya yang kita bisa ambil apa, terus kayak Yang unik ya berarti yang ya. unik Nah, yang akan dimasukkan dalam video itu ya, berarti tanya dulu gitu ya ke terus fasilitator dan lain sebagainya. Terus apa yang boleh dilakukan di sana dan apa yang tidak, soalnya kan kita tidak tahu juga kan, karena setiap daerah itu beda-beda juga kan. Iya. Maksudnya takutnya menyinggung apa gimana ada yang hal-hal yang nggak boleh Hmm. didokumentasikan itu harus tahu. Berarti pertama selain menyiapkan konsep itu berarti menyiapkan kita cari informasi mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan enggak gitu ya. Iya. Kadang kan ada mungkin ada tempat keramat yang nggak boleh Tempat keramat. didokumentasikan gitu ya. Kayak gitulah seperti kayak gitu. Terus apa ya? Terus ketika ini Mas Aryo, itu kan relawan pengajar macam-macam tuh. Itu gimana cara triknya sih biar dapat momennya gitu loh. Misalnya kan utuh nih. Biasanya kan ngajar itu sekitar setengah jam 30 menit. Nah, itu kan nggak mungkin juga kan Iya, kita nyetakkan nungguin mereka. itu karena ada banyak kan kita harus keliling. Nah, itu gimana cara menemukan momennya itu Mas Aryo? Kalau aku ya Mas ya. Ya. Kalau aku ketika pembelajarannya itu udah terasa menarik gitu kan, udah terasa ramai kayak gitu kan, kita harus ambil aja sih ketika suasananya udah mulai baik, cair dan ceria kayak gitu, kita harus ambil momen itu. Soalnya momen kayak gitu kan susah banget kan dapetinnya. Ketika udah dapet, kita langsung cari yang lain. cari yang lain kayak gitu sih kalau aku sih. Kalau ini Mas Aryo, kita juga kan kalau dalam kelas inspirasi itu bagi relawan pengajar itu ada yang namanya lesson plan ya. Nah, itu dalam bagi seorang videographer apakah itu penting sih, maksudnya untuk mencari momennya itu penting nggak panduannya? Penting. Itu gimana Mas Aryo? Mungkin bisa Kalau diceritakan. misal relawan pengajar itu udah menyiapkan lesson plan kan, kita juga tahu kan apa yang mereka ajarkan ke anak-anak gitu kan. Terus kita juga bisa ngulik dari apa yang mereka akan sampaikan kan. Ketika mereka kerja di sini, kita minta cuplikan lah kerjaan mereka seperti apa, terus kita bisa masukkan ke dalam video. Nanti kita digabungkan kayak gitu loh Mas. Jadi kita harus kalau sebelum apa ya terselenggara hari inspirasi itu juga bagi seorang dokumentator, nggak hanya bagi dalam pengajaran itu, lesson plan itu sangat penting ya Mas Arya. Jadi itu biar kita tahu apa sih momen yang paling wow gitu ya, dari misalnya seorang dokter atau seorang misalnya insinyur, apakah mau mengeluarkan alatnya kapan sih. Nah, itu kan yang hal-hal yang unik sekali itu ya Mas Aryo. Iya. Nah, dari lesson plan kita bakal tahu gitu ya. Jadi kalau dari kita sih ini sih ingin mengingatkan kepada seluruh relawan pengajar ketika mengikuti kelas inspirasi jangan lupa bikin lesson plan, karena itu sangat penting membantu kalian dalam mengajar. Yang kedua itu membantu juga ini bagi dokumentator untuk mengambil momen yang paling menarik gitu ya Mas Aryo ya. Itu ini sih ya apa terakhir kapan Mas Aryo ikut kelas inspirasi, masih ingat nggak? Terakhir KAI Wonogiri. KAI Wonogiri kemarin. Karena kan KAI Wonogiri yang terakhir itu kan terjadi pas pandemi, maksudnya pas tengah-tengah kan. Iya. Setelah KAI Wonogiri kan udah nggak ada KAI lagi kan. Jadinya ya KAI terakhir saya itu KAI Wonogiri sih kemarin. Bulan Maret kemarin. Bulan Maret kemarin. Tanggal itu kan habis itu kan Jogja kan. Lockdown ya itu ya. Kayaknya setelah 2 minggu kan kayaknya Jogja kan. Enggak, kayaknya seminggu deh Mas. Ya seminggu ya. Nah, seminggu itu. Setelah seminggu kan langsung Jogja ya itu. Tapi pas itu ini ya, setelah KAI Wonogiri itu pas malam harinya itu sebelum pelaksanaan juga ini ya. Dari yang Solo itu kan yang pertama itu Solo mengeluarkan status darurat gitu ya. Akhirnya yang lain juga, daerah yang lain juga akhirnya lockdown gitu ya. Itu udah diambang ini ya sebenarnya ya. Makanya itu kemarin tuh takut juga sih. Soalnya relawan yang jauh-jauh juga pada datang Iya. kan. Makanya takutnya pas posisi itu nggak boleh dilakukan kegiatan gitu kan. Makanya itu akhirnya ya nyaris tapi alhamdulillah terselenggara itu ya. Itu berarti sebagai relawan apa Mas Aryo? Videografer juga. Oh, videografer pada saat itu, bukan sebagai panitia lokal atau nyambidul. Karena kemarin itu kekurangan juga. Oh, berarti jadi panitia lokal sekaligus jadi videografer di SD yang Mas Aryo ini ya, Fasilin dan itu. Jadi sebelum kita lanjut Mas Aryo, ini semakin menarik nih obrolannya. Kalau ada yang mau komen-komen silahkan Kak. Oh, yang selamat bergabung kembali Kak Erika, Kak siapa ini? Kak Andi Akbar. Terus ada lagi Kak Yudit. Kak Yudi ini teman baru sebelum pandemik. Mas Aryo masih ingat ya? Iya, ini seturang bersama-sama. Oh, ini Kak siapa nih Kak Ferry? Oh, Ferry, halo Mas Ferry, selamat malam. Gimana kabarnya Boyolali? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut, kita tadi ini
sahabat Kiyakyo dimanapun berada, tadi kita udah membahas mengenai perjalanan Mas Aryo mengikuti kelas inspirasi dari tahun 2017 pertama kali sebagai panitia lokal, kemudian menjadi fotografer, kemudian jadi videografer yang merupakan jalan ninjanya. Passionnya Mas Aryo itu ada di videografer. Dan tadi juga menyampaikan, tanya dong buat narasumber, silakan Kak Ferry. Jangan ditanya jodohnya ya, dia masih gelap katanya. Halo Pak Ijul. Ini tadi kita rangkum Selamat sekilas malam ya. Bapak Ijul, selamat malam. Selamat malam ya. Kita ringkaskan tadi setelah Mas Aryo menyampaikan perjalanannya sebagai relawan di kelas inspirasi dari panitia lokal, kemudian jadi fotografer dan videografer. Kemudian Mas Aryo juga menyampaikan beberapa tips dan trik yang dijumpai selama menjadi relawan itu sebagai seorang videografer. Yang pertama itu mengenai pentingnya kita menyiapkan konsep ya Mas Aryo. Iya. Terus yang kedua itu pentingnya mengenai kita harus tahu mengenai kondisi di daerah yang kita kunjungi, apa hal-hal yang kita boleh dokumentasikan dan yang tidak boleh dilakukan itu apa gitu. Terus yang ketiga itu ini kita belajar dari lesson plan. Jadi lesson plan itu penting untuk Itu juga bahan kita itu. Menemukan momen yang paling epic ya dari masing-masing relawan mengajar. Ini ada pertanyaan nih dari Kak Ferry. Dari pertama jadi videografer berapa kali nggak ngumpul hasil? Ya kita selalu berusaha untuk mempunyai Mas Aryo. Kalau misalnya ada kendala ya mohon maaf gitu. Tapi kita selalu. Untuk sementara sih aku ngumpul terus sih. Yang terakhir ini yang belum. Karena masih terkendala pandemi ini ya. Tunggu ya hasilnya, tunggu guys hasilnya. Karena kerjaan juga masih banyak yang numpuk gitu kan. Ya. Oke, selanjutnya kita skip dulu itu bahas itu. Nah ini Mas Aryo, kita udah jalan berapa menit ya? Itu ada kondonya sih enggak ya? Nggak ada ya. Selamat malam Pak Nanang. Terus kemudian ada Kak Abednego. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Kak Rama juga selamat bergabung. Ini Kak Rama tempat kita satu kelompok di SDN Pelosok. Dulu pas itu ini sih. Bu Bidan ya kayaknya. Iya, dosen dan Bu dosen. Bu Bidan terbaik ini. Nah itu pas dulu saya jadi fasilitator, terus Mas Aryo jadi relawan videografernya. Kalau Kak Mega juga selamat malam. Nah kemudian ini Mas Aryo, Kak Aryo kelas inspirasi Jogja itu kan sedang mengadakan ini namanya itu Kelas pengenalan profesi. Iya, kelas pengenalan profesi itu kan ini ya, bagi yang belum tahu itu kelas pengenalan profesi adalah sarana bagi para relawan pengajar atau profesional untuk mengenalkan profesinya melalui media video. Nah ini KIY bekerja sama dengan tim KKN PPM Setulus Sailus. Nah itu lokasinya itu ada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah itu nanti videonya akan dikirimkan ke sana dan akan disaksikan oleh warga di sana. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Diandra. Kan udah pernah nih jadi panlog, jadi fotografer, videografer. Pernah nggak sih kepikir jadi pengajar gitu? Gimana Mas Aryo? Sebenarnya basic saya kan guru SD juga kan Mas. Oh berarti aslinya Mas Aryo itu lulusan guru SD ya. Ini apa namanya secara jalur profesinya jalur profesinya guru SD. Tapi sekarang lebih tertarik menekuni untuk videografi gitu ya. Gimana, ada ketertarikan nggak Mas Aryo menjadi pengajar? Menurutku sih kalau saya pribadi sih belum siap untuk jadi pengajar, soalnya antara takut sih gimana ya kalau nanti yang saya ajarkan menyalahi kayak nggak yakin aja sih kalau belum yakin ya, ini belum yakin. Jadi belum yakin Kak Diandra, ini masih dalam proses untuk menekuni sebagai seorang videografer gitu. Jalan ninjanya Mas Aryo itu videografer katanya gitu. Kak Suci selamat malam, selamat bergabung. Nah ini Kak Suci ini juga salah satu relawan ini yang ikut kelas pengenalan profesi Mas Aryo. Jadi mungkin bisa ini tip and triknya ya. Mas Ferry tanya lagi dong, pernah cinlok nggak sama guru yang jadi narasumber? Sama Mas narasumber pernah nggak Mas Aryo? Atau biar dijapri aja ya nanti ya itu ya. Japri aja ya Mas Ferry. Itu saya privasi ya Mas Ferry. Gitu.
Nah ini sebagai kelas pengenalan profesi ini kan intinya bikin video Mas Aryo. Bikin video mengenalkan profesinya. Ada nggak sih tips-tipsnya dalam membuat video itu Mas Aryo? Karena kan kebetulan nggak setiap teman-teman relawan pengajar juga terbiasa nih bikin video. Apa aja yang harus dilakukan pertama untuk menjadi apa? Oke. Gimana Mas Jadi Aryo? ini kan kelas pengenalan profesi ya, berarti Iya, kan sifatnya informatif kan Mas. Jadi yang ditekankan di sini kan audio harus jelas Mas. Terus konsepnya juga jelas, apa sih yang akan disampaikan di dalam video tersebut kayak gitu kan. Jadi menurutku ya konsepnya itu yang utama dulu. Konsep dulu ya berarti Mas Aryo. Dimatangkan dulu itu Mas Ya, Aryo. dimatangkan dulu supaya kita nggak buang-buang waktu karena kita udah punya storyboardnya kan. Terus yang kedua audio sih. Audio Itu yang penting juga, komponen paling penting kan. Soalnya apa ya? Kalau suaranya jelas itu yang dengerin juga enak gitu kan. Nanti kalau suaranya nggak jelas ya apa yang disampaikan kan juga nggak tersampaikan kan. Makanya menurutku konsep yang pertama konsep ya sampai detail ya berarti sampai Sampai detik-detiknya itu ya Mas Aryo. Mau ngomong apa terus apa yang akan divideokan gitu ya. Terus setelah itu audio. Kalau audio gimana? Ada nggak Mas Aryo biar istilahnya Dan nggak noise gitu kan. Kalau menurutku pakai mic clip-on itu sudah cukup sih. Oh ya berarti kalau ada ya pakai Kalau mic ada. clip-on. Berarti mungkin Kalau enggak kita dubbing aja, misal pakai HP terus dikasih apa headset kayak gitu sih. Kalau misal apa ya alatnya belum ada cukup lah, belum ada kayak gitu terus kita tempat bising mungkin Mas Aryo dihindari gitu ya. tempat bising Pas dihindari. tag itu sebisa mungkin di tempat yang hening gitu ya. Itu karena kadang memang ini ya Mas Aryo, dalam bikin video itu audio itu sepertinya sering kali disepelekan gitu ya. Padahal salah satu kekuatan dari video itu apa maksud pesan yang disampaikan dalam audio gitu ya. Iya. Itu memang benar juga sih Mas Aryo, memang sering kali itu kita terlalu fokus kepada visual tapi audionya dilupakan gitu ya. Gitu. Berarti itu ya konsep. Yang kedua itu audio itu. Kalau ini Mas Aryo mengenai Editing. visualnya gimana Mas Aryo? Gambar. Kalau apa ya? Kalau informatif sih menurutku nggak usah banyak efek sih, yang penting apa yang disampaikan itu apa ya? Nyata dan lebih ke apa ya? Audiennya itu lebih apa ya? Lebih bisa apa ya? Menangkap pesan. Menangkap pesannya itu sih kalau menurutku. Kalau untuk sifatnya informatif ya, tapi kalau beda lagi kalau apa ya kayak waking terus kayak itu pasti kan banyak efek-efeknya sih. Kayak bikin iklan itu kan pasti banyak. Berarti maksudnya ini mungkin ini apa namanya? Kayak editing kalau yang di pengenalan profesi atau yang bersifat informatif seperti ini mungkin dikurangi hal-hal yang itu ya efek-efek dan bumbu-bumbu ya bumbu-bumbu video itu ya. Jadi lebih ditekankan ketika merekam, ketika apa namanya berbicara, kemudian ketika apa menunjukkan oh ini loh saya bekerjanya seperti ini gitu ya Mas Aryo ya. Iya. Lebih ke arah situ aja ya. Malah justru lebih sederhana nggak sih Mas Aryo? Iya lebih sederhana sih, tapi kalau bisa sih 2 angle juga sih Mas biar nggak bosen. Soalnya gitu. kalau bisa ambil wide sama close up-nya juga sih. Oh gitu ya. Berarti dalam tag video, dalam tag gambar itu kalau bisa juga nggak. Misalnya nih kita ngobrol kalau kita berdua nih kan ini kan dari arah depan ya Mas Aryo ya. Kalau bisa dari agak samping juga. Samping atau ngezoom ke Mas Aryo atau ke saya gitu ya mungkin Mas Aryo yang dimaksud gitu ya. Iya. Biar gimana Mas Aryo kayak gitu? Biar apa ya? Nanti ketika kita motong apa ya? Motong editnya, motong videonya itu biar halus gitu loh. Banyak variasinya banyak gitu ya. variasinya gitu. Banyak variasinya gitu ya. Oh, ini panjang sekali nih Kak. Siapa namanya? Tadi. Kasih pesan buat yang pada kepengen jadi video meskipun baru mulai supaya bisa diterima kalau suatu saat nanti sudah mulai ada lagi ke Aryo. Pernah dengar ada yang tebak karena udah bagus kemampuannya jadi dia minder gitu. Oh gitu. Gimana Mas Aryo? Mungkin dari pengalamannya Mas Aryo akhirnya memutuskan jadi videografer juga ini ya tadi belajar dulu gitu mungkin kasih semangat Mas Aryo. Ada yang pernah daftar videografer terus ditolak gitu katanya Mas Aryo? Ya kalau menurutku sih misalnya kalau ditolak ya mungkin dia belum apa ya ada portofolionya sih. Paling enggak sih di IG-nya adalah dikit-dikit contoh-contoh dia bikin videonya gitu. Mungkin kalau yang ditolak itu mungkin dia nggak ada apa ya contohnya gitu. Jadi panitia itu nggak yakin, bingung juga nggak yakin kalau dia itu beneran bisa. Soalnya ketika kita udah apa ya bergantung sama dia ternyata dianya nggak sesuai kan. Soalnya ada juga yang apa ya
yang daftar tapi mereka pakai HP gitu kan Mas. Jadi ya nggak salah juga sih. Nggak salah juga sih. Mereka pakai HP kan kurang ini Mas Aryo. kurang apa ya formatnya dalam kan soalnya kan dalam oprek itu juga ada aturannya kan Mas. Minimal kan kamera gitu kan. Kalau HP kan ya apa ya kurang lah, kalau mungkin kurang well gitu lah menurutku. Ya, walaupun sebenarnya bisa ya Mas Aryo, kalau HP-HP yang keluaran sekarang juga sebenarnya bagus ya. Tapi ya, mungkin ini Mas Aryo, tadi ada yang tanya, yang Kak Di itu lebih cenderung tanya istilahnya ketika ditolak terus menyerah gitu loh Mas Aryo. Mas Aryo kan dulu sebelum menjadi videografer juga belajar gitu ya, banyak belajar itu ya, akhirnya punya contoh video atau yang biasa dikenal dengan portofolio gitu ya Mas Aryo ya. Jadi kuncinya adalah yang pertama jangan menyerah berarti Mas Aryo, jangan menyerah, terus pelajari itu, olah skillnya terus sih. skillnya dipelajari diasah terus, kemudian setelah punya contoh video dan mereka upload aja di IG-nya mereka biar Pak panitia itu bisa lihat hasilnya kayak apa gitu Mas. Kalau menurutku sih kayak gitu sih. Dan cenderung ini sebenarnya ya Mas Aryo dibutuhkan sekali itu ya untuk menjadi seorang videografer ya, karena memang sangat jarang lah yang menguasai skill itu atau yang berkeinginan atau yang berkenan ya. Kadang kita punya kenalan banyak yang ahli di video tapi belum tentu juga mau untuk jadi itu ya Mas Aryo ya. Banyak kan sih males ngeditnya sih Mas. Ya memang beratnya itu ya, karena memang butuh waktu banyak ya. Dari pembuatan video yang sisi yang paling berat apa Mas Aryo? Itu tadi ngeditnya sih. Saya durasinya kan lumayan juga, 3-5 menit. 3-5 menit itu butuh berapa ini Mas Aryo biasanya menyelesaikan itu? Seminggu selesai nggak? Kalau ya niat banget sih seminggu jadi sebenarnya. Seminggu itu ini ya. Sebenarnya kalau niat loh. Niat maksudnya udah nggak ada kerjaan itu seminggu jadi. Dan memang setelah setelah kegiatan itu effortnya besar ya kalau jadi videografer, makanya nggak banyak yang berkenan gitu. Itu salpok maskernya masih lucu banget. Oh iya, ini maaf ya, ini lucu orangnya, kalau dibuka ini lebih lucu lagi orangnya. Halo, selamat malam Kak Laura. Ini Kak Laura juga ini ya, Melas Rumble lah sama Mbak Laura itu di KMI Maret Kediri. KY6 ya? KY6. Oh KY6, oh iya, oke. Rama, bisa nggak sih kolaborasi di luar acara KY? Ini Kak Rama kolaborasi dengan siapa nih? Kalau sama Kak Aryo boleh aja, tinggal di kontak aja nanti untuk keperluan kerelawanan atau keperluan ini apa namanya, bisnis ya. Berbeda ya. Beda. Nah, kalau sama KY jika cocok bisa Kak Rama. Mungkin Pak Kak Rama ini mau ikut kelas pengenalan profesi juga ya. Mungkin. Sebenarnya ini saat terbuka KY untuk bekerja sama, asalkan kita ketemu nilai-nilai yang sama lah. Maksudnya kita kan juga ada patokannya ketika menjalankan kegiatan gitu. Lalu kita selesai sampai jam berapa Mas Aryo? Tadi kita mulai jam berapa ya? Jam 8 apakah? Jam 8 lebih sih. Jam 8 lebih ya. Ini kita sebenarnya masih banyak waktu. Silakan kalau mau yang ada pengen salam sapa atau komen-komen silahkan. Ini sekarang dia kelas Inspirasi Yogyakarta sedang mengadakan namanya kelas pengenalan profesi bekerja sama dengan KKN PPM UGM. Nah, itu kelas pengenalan profesi melalui media video gitu. Jadi mungkin ada beberapa relawan kelas pengenalan profesi yang ini udah selesai sih opreknya Mas Aryo. Jadi sekarang lagi tahap pembuatan video. Jadi mungkin beberapa relawan kelas pengenalan profesi sedang mengikuti ini untuk kita berbagi ini lah, cerita tips mengenai pembuatan video gitu. Nah kalau editing Mas Aryo ada nggak sih istilahnya trik-triknya Mas Aryo yang selama dulu ya pengalaman jadi videographer, ada nggak sih apa pakai aplikasi apa atau pakailah aplikasi yang paling dikuasai atau gimana Mas Aryo? Ya kalau menurutku sih pakai aplikasi yang dikuasai sih, jangan karena teman pakai ini terus ikut-ikutan pakai ini ya. Kalau menurutku sih apa yang dikuasai itu lebih enak kayak gitu. Jadinya kita lebih mendalami kan, lebih optimal ya hasilnya, lebih optimal gitu ya. Basicnya udah tahu dan mungkin kita lebih mengasah skillnya aja sama pengetahuan apa yang ada di software itu sih, menurutku seperti itu. Jadi kita nggak sebenarnya nggak berpatokan khusus harus pakai aplikasi apa gitu ya. Aplikasi apa aja sih bisa gunakan yang paling dikuasai gitu ya. Intinya
biar nyaman gitu ya, nyaman dalam pengerjaannya gitu. Nah kalau ini pas editing itu berkaitan erat nggak sih Mas Aryo sama dulu kita pas awal kita sebelum bikin video kan bikin konsep tuh. Itu berpengaruh banget nggak dalam proses editing itu? Pengaruh banget. Kalau kita punya konsep kan pengerjaan semakin cepat ya, Mas. Jadinya sudah sejalan gitu ya maksudnya. Karena kita udah punya storyline-nya. Oh ini fase ini yang pertama apa? Videonya apa gitu ya. Misalnya yang pertama itu pembukaannya dulu kan. Terus yang kedua isinya apa? Yang ketiga menutupnya apa gitu. Jadi pembuatan konsep video itu sangat penting dalam eksekusi di editing nanti ya. Pas ngambil videonya juga itu sangat penting karena kita udah apa aja gitu ya. Udah gambarannya terus pas editing. Terus kalau punya konsep kan kita juga ngasih apa ya? Shoot close up, shoot medium, shoot wide kayak gitu juga. Jadinya enak gitu kan. Nah, menurutku kayak gitu sih. Jadi konsep itu yang utama supaya editingnya itu juga lebih enak dan lebih cepat ngerjainnya, lebih terarah ya intinya. Istilahnya kita juga pas editing juga nggak banyak buang waktu berpikir kembali gitu ya. Oke. Ini malam ini walaupun banyak kendala ya alhamdulillah sekali masih kita bersyukur bahwa teman-teman juga masih setia, sahabat-sahabat Pio setia untuk mengikuti ini tanggapan ini. Dan tadi mohon maaf ya banyak kendala teknis akhirnya yang dari tanggal 8 terus sampai setengah 9 awalnya itu terus tapi kita berjalan sampai ini live Instagram ini berakhir sepertinya nanti ada hitung mundurnya Mas Aryo. Kita masih terus saja nih Mas Aryo. Sambil sapa-sapa teman-teman yang baru bergabung. Halo selamat malam semuanya. Kak siapa nih? Kak Abrora Bayu. Selamat malam Pak Putri Panca. Halo selamat malam Kak Putri. Kak Arko Devara. Sebenarnya ini relawan-relawan kayak gila, Pak juga nggak asing lagi dengan nama-namanya. Saat bergabung. Kalau ini Mas Aryo, gimana Mas? Bentar kita baca-baca dulu komen. Dalam kita mungkin agak keluar sedikit dari bahas tentang videografi nih. Ini Mas Aryo pernah menjadi panitia lokal, terus pernah jadi relawan dokumentator nih. Ada nggak sih maksudnya kita nggak membandingkan relawan apa dan relawan apa, tapi ada nggak sih hikmahnya yang pernah jadi panitia lokal gimana nih? Kan kita tahu sendiri kan saya pernah jadi panitia lokal itu menjadi panitia lokal itu banyak sekali persiapannya kan ya macam-macam itu. Kadang kan kita mungkin sebagai saya juga pernah jadi relawan dokumentator, kadang terbesit lah dalam hati kita masing-masing mengeluh gitu loh. Oh gimana sih gini. Gimana Mas Aryo? Mungkin ada pandangan nggak? Pandangan ketika kita jadi relawan tapi bukan jadi panitia lokal gitu. Mungkin kita ini soalnya penting Mas Aryo, kita ada di gosip-gosip belakang. Benar sekali Mas. Kalau menurut saya, kalau ketika saya jadi panitia sih, menurut saya sih pasti kan ada sih cacatnya seperti apa di panitianya lokalnya itu sendiri kan. Dan menurut saya sih panitia itu sebenarnya udah mempersiapkan dengan apa ya maksimal. Pasti ya setiap daerah di mana itu pasti maksimal, walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti ada celahnya dikit lah kayak gitu. Dan menurut saya sih kita juga harus menghargai apa ya usaha mereka, panitia mereka, karena saya dulu itu juga pernah ya Mas ya kayak apa ya mengeluh kayak gitu, gimana sih panitianya kok kayak ditelantarin kayak gitu misalnya kayak gitu kan. Tapi ketika saya terjun jadi panitia lokal, ternyata ya rasanya seperti ini ketika kita apa ya kayak disambatin kayak gitu loh dikeluhin sama relawan gitu. Jadinya ya kita sebagai panitia pun sebagai relawan ya kita sama-sama menghargai sih mereka pasti sudah berusaha maksimal untuk mempersiapkan apa ya kegiatan tersebut. Pasti nggak mungkin nggak nih Mas Aryo. Ya sebagai panitia juga kita nggak bisa memasang semua orang gitu ya, karena kita terbatas juga kan, tapi kita sudah berusaha maksimal mungkin. Jadi ingat ya gitu, kalau kita jadi relawan itu kita tolong support lah semuanya, kita harus saling bahu membahu gitu. Ini kita nggak mention ke siapapun, sebenarnya itu untuk mengingatkan untuk kita semua bahwa kita harus bekerja sama lah. Karena acara lancar itu karena kedua belah pihak itu sama-sama apa ya kerjasama gitu salah satu nilai dari 7 sikap dasar juga kan ya gitu. Kemudian ini ada yang komen nih, obat rindu KIY apaan ya? Nah ini kalau yang rindu dengan KIY ikutilah kegiatan KIY daring.
Ini salah satunya melalui kegiatan Kia Kio mendengar seperti ini, atau nanti setiap malam minggu nih ada Kia Kio menyapa. Itu oh iya, ini kemarin KAI Wonogiri sepertinya juga launching kegiatan juga Mas Aryo. Iya kayaknya kayak Wonogiri kemarin pertama kali. Namanya apa Mas Aryo? Itu kalau jagongan KIW apa ya? Jagongan KIW. Itu mau rencana tiap kapan Mas Aryo? Seminggu sekali, rencananya seminggu sekali. Tapi Malam minggu ya? Malam minggu ya? Kemarin itu baru uji coba dulu Mas. Jadinya kalau lancar ya kita akan lanjut terus. Gitu ya. Juga kita melihat respon dari para relawan ya, apakah apa namanya tertarik dan lain sebagainya gitu. Ini ada lagi yang berberem Kak Nita Kusuma. Halo, selamat malam Kak Nita. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kak Angga juga ini. Kak Angga pernah jadi moderator juga ini di acara Kia Kio. Nah, jadi ini ya Pak, kita juga di era pandemi seperti ini kegiatan dari inspirasi yang luring belum bisa kita laksanakan. Kita juga dari tiap daerah juga berusaha untuk menyambung rasa ya, menyambung silaturahmi dengan kegiatan daring. Gitu. Banyak ini teman-teman selain dari KIY juga kelas inspirasi Wonogiri. Kalau yang sering ngobrol-ngobrol sama KI Ngawi, KI Bojonegoro dan KI Mojokerto, banyak sih yang menyelenggarakan juga kegiatan berbasis daring. Silakan jadi untuk mengikuti dan untuk menyambung rasa lah yang silaturahmi seperti itu. Oke, kita mungkin sudah hampir menjelang di ujung-ujung acara Mas Aryo. Sudah jam 9 nih. Jam 9 ya. Lapar juga ya Mas Aryo, belum makan kita ya. Enggak terasa ya Mas Aryo, kita semakin seru itu padahal kita setiap hari juga ngobrol. Gitu. Berasa podcast sama kita ini. Berasa podcast ini. Sebenarnya bagi yang punya studio silakan bisa pinjami kaya ini untuk bikin podcast ini. Sepertinya menarik. Ini sebagai penutup Mas Aryo, ada nggak sih yang ingin disampaikan? Mungkin entah sebagai videografer atau mungkin secara umum gitu. Silakan Mas Aryo. Kalau saya sebagai relawan ya, yang menurut saya jangan pernah lelah untuk berbuat baik, itu aja sih. Karena ya dimanapun kamu berada, kita harus tetap berbuat baik walaupun kondisinya seperti apapun. Quote yang sangat baik sekali dari Mas Aryo. Oke Mas Aryo, terima kasih. Kita salam lagi. Sampai jumpa lagi di Kia Kio mendengar maupun Kia Kio menyapa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih semuanya, matur nuwun, sehat-sehat selalu dimanapun berada, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keren. Terima kasih semuanya. Amin.